Salve fratres, saya mengajak kita untuk mencoba melihat fenomena yang ini. Mari kita lihat video satu ini. Prinsip ajaran surga dan neraka, sekali surga tetap surga, sekali neraka tetap neraka. Dari surga tidak bisa pindah ke neraka, dari neraka tidak bisa pindah ke surga. Kita tidak butuh yang mau dicuci dengan api segala macam, tidak. Bagi Kristen Protestan, kalau ada penyucian lain selain darah Yesus, itu adalah ajaran yang menghina Kristus. Seolah-olah darahnya tidak cukup kuat mencuci kita, jadi butuh api ini, api itu, no. Jadi saudara-saudari, perhatikan bagaimana banyak orang Protestan akan bertepuk tangan seolah-olah pernyataan yang mereka dengar itu adalah suatu kebenaran mutlak dan menyimpulkan ajaran tentang api penyucian itu dianggap sebagai suatu kesesatan. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi kalau kita berpikir lebih mendalam? Nah, ironisnya segala penghinaan terhadap cara membaca kitab suci justru mencerminkan metode pemikiran Protestan sendiri. Protestantisme itu cenderung memahami kebenaran secara parsial, fragmentaris, dan tidak utuh. Banyak pendeta Protestan hanya mengutip satu ayat secara terisolasi, lalu menyampaikannya dengan penuh semangat dan retorika yang menggugah emosi. Tapi jika dihadapkan dengan ayat-ayat lain yang memberikan konteks lebih luas, mereka seringkali kehilangan pijakan dalam argumen mereka sendiri. Nah, saudara sekalian, inilah yang terjadi dalam Protestantisme sejak awal. Protestantisme itu bertahan bukan karena kekuatan argumen yang rasional dan mendalam, melainkan karena retorika yang persuasif. Pada abad ke-16, banyak orang yang mengikuti gerakan reformasi bukan karena sudah membaca karya Luther atau Calvin yang benar-benar cemerlang, tetapi karena mendengarkan khotbah mereka yang berkobar-kobar. Masyarakat pada zaman itu yang sebagian besar tidak memiliki akses terhadap pendidikan tinggi seperti kita saat ini, lebih mudah terpengaruh oleh retorika yang membangkitkan emosi daripada oleh refleksi intelektual yang mendalam. Seiring waktu, Protestantisme terus bertahan dengan mengandalkan sofisme dan teknik persuasi emosional. Ini mengingatkan kita pada kaum sofis di zaman Sokrates yang menggunakan retorika licik untuk memengaruhi orang banyak tanpa menghadirkan argumen yang benar-benar logis dan kuat. Sampai sekarang, khotbah Protestan masih banyak bergantung pada cara ini, memprovokasi emosi daripada membangun argumentasi yang solid. Berbeda dengan gereja Katolik yang sejak awal berakar pada refleksi yang mendalam dan rasional, para pujangga gereja dan teolog besar Katolik melahirkan karya-karya yang berasal dari permenungannya yang dalam, panjang, dalam keheningan, dengan sikap asketik yang menolak kemuliaan duniawi. Karya-karya mereka tidak hanya menggugah hati, tetapi juga memuaskan akal budi yang mencari kebenaran sejati. Maka sekarang, saya mengajak Anda untuk melakukan sebuah tantangan intelektual. Cobalah abaikan sejenak pengaruh dari para pendeta Protestan dan baca sendiri karya Luther dan Calvin secara jujur. Bandingkan dengan karya-karya bapak-bapak gereja dan para teolog besar Katolik seperti Santo Thomas Aquinas yang justru ditolak oleh para reformator Protestan. Setelah itu, tanyakan kepada diri Anda sendiri, manakah yang lebih memuaskan secara intelektual atau lebih dekat kepada kebenaran yang utuh. Nah, jika setelah refleksi yang jujur terhadap karya-karya seperti Luther dan Calvin, karya aslinya ya, Anda masih mengatakan bahwa Luther dan Calvin lebih benar, maka mungkin memang benar. Bukan ajaran Katolik yang salah, tetapi cara berpikir Anda yang telah terpengaruh oleh retorika dangkal dan fragmentaris. Welcome to the truth.